Baik, Assalamualaikum anak-anak sekalian. Kali ini kamu akan belajarkan cara menghitung atau mengukur hambatan kuat arus dan beda potensial secara dihubungkan secara seri dan paralel. Ya, bagaimana cara menghitung hambatan pengganti yang dihubungkan secara seri, paralel atau menggabungkan. Itu juga dengan kuat arusnya. Ya, cara mengukur kuat arus yang dihubungkan secara paralel atau seri. Juga mengukur tegangan ataupun beda potensial yang ada pada rangkaian yang hubungannya seri paralel. Ya, saksikan video file kali ini. Ya, inilah hukum Ohm ya. Di sini bunyi daripada hukum Ohm adalah besarnya kuat arus I ya yang mengalir pada sebuah pengantar atau rangkaian ya, itu berbanding lurus ya terhadap beda potensial V di sini ya, dan berbanding terbalik dengan hambatan R di sini. Ya, secara matematis dituliskan bahwasanya I sama dengan V per R. Jadi kuat arus sama dengan hasil bagi dari beda potensial dan hambatan. Dijelaskan dengan menggunakan rumus piramida di sini, bisa kamu lihat di sebelah kanan ya, bahwasanya V itu ya, V posisinya di atas, yang di bawah ada I dan R, maka V itu akan sama dengan I kali R. Jadi untuk menentukan beda potensial berarti adalah hasil kali dari kuat arus dan hambatan. Begitu juga tadi sudah dijelaskan bahwasanya I sama dengan V per R, dan R-nya itu sama dengan hasil bagi beda potensial dan kuat arus. Nah, inilah rumusan dari hukum Ohm. Ya, ini hukum Kirchhoff yang pertama. Jadi hukum Kirchhoff itu ada dua ya, hukum Kirchhoff pertama dan yang kedua. Hukum Kirchhoff yang pertama ini bunyinya yaitu jumlah kuat arus yang menuju satu titik cabang ya, itu akan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan ya, atau yang keluar dari titik cabang. Ini digambarkan di sini ya, titik cabangnya adalah A. Nah, kalau kita lihat arah panahnya yang masuk ke titik A itu ada I berapa aja nih? Nah ya, ada I3, ada I1, ada I2. Maka jumlah kuat arus yang masuk ke titik cabang A berarti I1 tambah I2 tambah I3. Kemudian yang keluar dari titik cabang atau yang meninggalkan titik cabang yaitu I berapa aja? Nah ya, ada I4 dan I5. Nah berarti jumlahnya ada I4 tambah I5. Maka dibuat sebuah persamaan ya, hukum Kirchhoff. Jadi I1 ditambah I2 tambah I3 itu akan sama dengan I4 tambah dengan I5. Nah itulah bunyi hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang kedua nanti akan dijelaskan di SMA. Ya, ini yang rangkaian seri, di mana di sini dipasangkan 3 buah hambatan yang besarnya 6 ohm, 4 ohm dan 8 ohm. Ya. Kemudian di sini yang diperintahkan suruh menentukan berapakah besar hambatan pengganti yang lama ya. Kemudian yang B-nya kuat arus yang mengalir pada rangkaian di sini. Kemudian beda potensial pada ujung-ujung masing-masing hambatan ya. Jadi nanti di sini ada V1, ada V2, ada V3. Sekarang kita cari dulu besar daripada hambatan pengganti dari ketiga buah hambatan ya. Perhatikan ya baik-baik. Zara ikut nggak Zara? Oke. Ya, karena ini rangkaian seri, maka kita akan cari RS-nya ya. RS ya. Nah, pelajaran yang lalu bahwasanya nilai RS itu
diambil dari Lintang, R1 gitu ya, Hilmi, ditambah R2 ditambah dengan R3. Iya. Azara ikut ya. Azara nggak masuk, Pak. Ya. Nggak tahu kemana. Berarti ini yang A ya. Ini yang A. Bener nih, Masukin nggak ada angkanya nih, yang oh di Ide, R1-nya 6. Udah nggak ada. Kemarin telat tuh. Ini Siapa yang suka telat? tambahkan dengan yang 4. Yang mesti diingetin mulu nih. Setidaknya ada yang mewakili. Dan ini kita Ada nggak? tambahkan Tapi berapa? yang di 8. sini mah kayaknya semuanya baik-baik ya. Ya. Kita jumlahkan di sini jadi berapa nih? Ya, 6 tambah 4, Beberapa doang. 10 tambah Di sini mah nggak ada 8. kayaknya. Jadi Halo, Pak. 8 jadi Yang sering 18 ohm. banyak absen Iya. nggak masuk ke airport. Sudah ketemu yang A. Ayo. Kemudian yang B bagaimana yang B? Nah, yang B kita cari yang B nih. Iya, iya. Yang B adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian di sini ya, berarti I di sini nih. Udah itu aja. Padahal mah ini kan pertama kali kita Ya, kita tahu bahwasanya I tapi pada dia itu sama dengan ayo Anissa tuh ngumpet I itu ya. Ya, kita bagi dengan R. tujuannya Ya. I dibagi dengan R sesuai dengan hukum ohm. Ya, hukum ya ohm. koneksinya terputus saya deh ya. Berarti ini kita masukkan adalah P-nya. P-nya berapa? 4,5. Begitu aja lah. Udah dipotong tuh. 4,5. Saya belum. Ya. Kemudian kita bagi dengan R-nya ya. R-nya 18. Lah kasih linknya. Berarti ini sama dengan berapa nih? Iya. 0 gitu ya. 0,25. Iya. Kalau berdua mah jangan di 0,225 ya. komputer di itu Hmm. aja. Di WhatsApp boleh. Dan yang berikut yang C ya, beda potensial antara ujung-ujung ya, ujung-ujung ya. Ya, C Dio. itu Di hambatan, berarti handphone di juga ujung-ujung ini bisa. kita pasangkan di sini nih. Nah, P1 itu ya. Satunya. Kemudian P2 Lah mati internetnya. Terbaik. P2-nya nah ini dia P2. Kita linkin aja ya, seakan-akan ini adalah voltmeter. Nah ini juga kita linkin. Iya. Kemudian pada ujung-ujung hambatan ketiga ini adalah I3-nya. Kita linkin lagi. Iya, nah ini kita potong ini. Nah, itu. Ya, berarti P1-nya kita cari di sini. Ya, Yang di foto tadi baru nyium. P1. Nah, perlu diketahui tadi ya bahwasanya Berapa orang I yang melalui hambatan pertama, hambatan kedua dan hambatan ketiga ini nilainya sama ya. Sama karena dia hubungan seri. Nah, jadi sama-sama Ada 22. nilainya adalah 0,25. 17. Berarti nanti bisa kamu tulis di sini. Sini ada I1 sama dengan I2 sama dengan Tuh, masuk lagi. I3. Ini nilainya 0, Masuk lagi. Koma. Bisa internetnya. Udah saya mau udah ditutup dah. Di nah itu dia. jaringan Ya. terputus. Berarti nanti V1-nya boleh nih kita gunakan I1 kali dengan R1. Iya. Nah, I1-nya berapa nih? Sama 0,25. 0,25. Kemudian kita kalikan dengan R1-nya nih berapa?
6 ya. Kita kali dengan 6. Iya. Ya. Berarti sama dengan berapa nih? Iya. Sama dengan 1,5 ya, 1,5 volt. Nah, jangan lupa ya, volt. Dan yang VI2 berarti ini adalah I2 ya, kita kali dengan R2 Konten putus. ya. Mas. Berarti dari pusat ini. Oh, dari pusat. Oke. Lagi Sama dengan apa nih? Zoom. 0,25 ya. Kita kalikan dengan R2 nya. Kita lihat sini R2 nya berapa? Iya, 4 ya. 4. Hasilnya berapa? Iya. Sama dengan 1 ya, volt. Dan yang V3 sama. V3 akan sama nanti. Ya. V3 gitu ya. Kali dengan R3. Nah, ya. Nanti dia sama semua. Ini juga 0,25 ya. Kita kalikan dengan R3 nya berapa nih? Ya, 8 ya, sama dengan berapa nih ya? 2 ya, 2 volt. Nah, gitu ya. Ketemulah V1 nya 1,5, V2 nya 1, dan V3 nya sama dengan 2 volt ya. Jadi V1 nya 1,5, V2 nya 1 volt, kemudian V3 nya 2 volt. Nah, kalau kita jumlahkan di sini V1, V2 dan V3 nilainya jadi berapa nih? Coba kita jumlahkan di sini. Jadi berapa? Ya, jadi 4,5 sama. Ya. 4,5 volt. Nah, kalau kita lihat dari sini sama ya. Nah, berikut ini yang contoh soal kedua untuk rangkaian yang disusun secara paralel ya. Yang disusun secara paralel di sini digambarkan ya, hambatan yang pertamanya 12 ohm, kemudian hambatan yang kedua 6 ohm, hambatan yang ketiganya juga 12 ohm ya. Kemudian di sini justru yang diketahui adalah besar kuat arus yang melewati kawat di sini ya. Nilainya adalah 0,4 ampere ya. Jadi ada R dan ada V yang diketahui ya. Sementara nilai V-nya tidak ada ya. Kemudian yang ditanyakan di sini yang pertama, yang A, adalah hambatan pengganti dari ketiga hambatan ini yang disusun secara paralel. Kemudian yang kedua, beda potensial ujung-ujung sumber tegangan, yaitu V1, V2, V3. Kemudian yang berikut, yang ketiga, yang C, adalah menentukan atau yang menghitung boleh besarnya kuat arus yang melalui R1, di sini I1 ya, yang melalui R2 yaitu I2, yang melalui hambatan ketiga yaitu I3. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu hambatan pengganti. Ya. Di hambatan pengganti kita tahu rumusnya yang kemarin kita sudah coba jelaskan di kelas pintar ya. Bahwasanya ini ada 1 per F, 1 per RP, nah, 1 per RP ya. Itu adalah 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3
Iya. Ada konteks. Kita coba masukin angka-angkanya di sini. R1 ini berapa? 12 ohm. Ya. Berarti ini adalah 1/12. Kita jumlahkan dengan 1/R2-nya berapa ini? 6 ohm. Iya, 6. Kemudian kita jumlahkan lagi R3-nya adalah sama ya, 12 ohm juga. Sama 12. Nah, kita jumlahkan nih secara matematik. Ya, kita samakan penyebutnya. UKPK dari 12 dan 6 adalah 12. Itu ya. Jadi 1 tetap. Ini 12 bagi 6 2 kali 1 berarti di 2. Kemudian ini sama ya. Nah, ini baru sama dengan masuk 1/RP dia. Ya. Kita jumlahkan 1 tambah 2 3 tambah 1 lagi jadi 4 ya. Jadi 4 2/12 ya, ini masih 1/RP. Nah, RP-nya ya berarti tinggal kita balik ya, ini kita balik jadi 1/RP/1 dengan RP. Nah, ini kita balik jadi 12/4 ya. 12 dibagi 4 dan sama dengan ya, ini 3. Oh, berarti sudah ketemu. Ya, RP penggantinya adalah 20. Nah, kemudian nilai V di sini, ya, nilai V-nya, ya, nilai V-nya, ya, berarti nilai V di sini sama dengan kita ambil dari hukum Ohm lagi, ya, sama dengan I dikali dengan RP. Nah, ya, berarti ini berapa tadi? 0,4 ya. Berarti 0,4 ya. Kita kalikan dengan RP-nya berapa? Oh ya, 3. Ya, 3. Ya, berarti ini sama dengan 0,4 kali 3. Ya, 1,2. Ya, jadi 1,2 volt ya. Ini 1,2 volt. Ya. Nah, kemudian ketentuannya kita tahu bahwasanya pada rangkaian paralel V1, V2 dan V3 yang kita pasangkan di sini ya. V1 gitu ya. Kemudian ada V2 kemarin di sini ya. Kemudian ada V3 ya. Nah, ini nilainya sama pada rangkaian paralel ya, berarti secara otomatis nilai V1 sama dengan V2 ya, sama dengan V3. Nah, ini sama dengan V. Berarti secara otomatis ini sama dengan 1,2 volt. Jadi V1 1,2 volt, V2 juga 1,2 volt, V3 juga 1,2 volt. Berarti tadi ini sudah terjawab yang A, ini sudah terjawab yang B. Kemudian yang terakhir yang C ya, kuat arus yang melalui hambatan masing-masing ya. Nah, kita lihat di sini berarti I1 ya. Nah, I1 kita tahu bahwasanya I sama dengan apa? V/R ya. Berarti I1 itu V1 dibagi dengan R1 ya. V1-nya, nah V1 ini sama dengan ini 1,2, berarti 1,2 kita bagi dengan ini berapa? 12 ya. Bagi 2 berapa nih hasilnya? 1,2 bagi 12 iya, sama dengan 0,1 ampere. Kemudian yang I2 berapa? Yang I2 coba kita lihat I2 ya. I2 berarti V2 dibagi dengan R2 ya. R2. Kita masukkan V2-nya tadi sama dengan 1,2 ya, karena V1 sama dengan V2 ya, berarti V2-nya juga 1,2. R2-nya kita lihat di sini ya 6 ya, 6 ohm ya. Kita bagikan di sini ya. Berarti kalau 1,2 bagi 12 sama 0,1, berarti kalau 1,2 dibagi 6
sama dengan 0,2 ampere. Ya. Kemudian yang I3, berapa nih? Kita lihat hambatannya berapa? 12. Oh, sama dengan hambatan R1. Berarti I3 juga sama dengan I1. Ya. Berarti sama dengan 0,1 ampere. Nah, inilah dia besar kuat arus pertama, kedua, dan ketiga. Nah, coba kita hubungkan dengan hukum Kirchhoff. Betul enggak bahwasanya hukum Kirchhoff itu I yang masuk itu adalah I, ya. Itu sama dengan I yang keluar, yaitu I1, I2, dan I3. Berarti I sama dengan I1 ditambah, ya, I2. Lihat ya, pembuktiannya harus sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Tambah dengan I3. Kita lihat. Oh, kita jumlahkan di sini. Ya. Berarti 0,1 gitu ya. Kita tambahkan dengan 0,2. 0,2 ya. Kita tambahkan lagi dengan 0,1. Kalau kita lihat jumlahnya nih, 0,1 tambah 0,2 tambah 0,1 sama dengan berapa ini? Iya, 0,4. Ya, 0,4 ampere. Kita lihat apakah betul nilai I itu 0,4. Iya, betul. Ini dia I-nya 0,4 ampere. Berarti sesuai dengan penjelasan materi terdahulu. Ya, ini soal yang ketiga, yaitu contoh soal yang ketiga. Rangkaiannya campuran, ya, ada seri dan paralel. Kita juga masih menggunakan 3 buah hambatan, ya. Tapi hambatannya adalah 4, 8, dan 6. Ya, 4, 8, dan 6. Sedangkan baterai yang digunakan kita cobakan yang 6 volt. Ya, kemudian yang ditentukan di sini sama, yaitu yang pertama yang A, hambatan pengganti, kemudian yang B, kuat arus yang mengalir pada rangkaian, kemudian yang C adalah beda potensial pada ujung-ujung hambatan. Ya. Kemudian kalau kita kita tentukan hambatan penggantinya, kita lihat dari gambar di sini. Yang lebih mudah kita kerjakan dulu adalah ini antara R yang 4 ohm dan R yang 8 ohm. Kalau kita beri nama aja supaya agak lebih enak, ya. Ini R1, kita bikin adalah ini adalah R2, kemudian yang 6 ohm adalah R3, ya. Jadi ada masing-masing punya nama. Nah, dari yang ada di sini R1 dan R2, ya, kita selesaikan karena dia terhubung secara seri, ya. Jadi keduanya ini, ya, nanti akan digantikan dengan sebuah hambatan di sini, ya. Hambatan di sini kita buat. Kemarin kan materi pengesahan. Itu dia, ya. Karena secara seri, berarti ini adalah RS, ya. RS berarti yaitu R1, ya, ditambah dengan R2, ya. Berarti ini berapa nih? Ya, 4 ohm dan 8 ohm, ya. Ini berapa nih penggantinya? Ya, jadi 12 ohm. Ya. Nah, berarti pengganti dari hambatan yang R1 dan R2 di sini adalah 12 ohm. Nah, kita gantikan di sini. Ini yang 12 ohm. Ya. Nah, dan baru kita pasangkan yang 6 ohm ini di bawahnya.
tetap. Nah, saya cek dulu. Ayo kerjain sekarang aja. Ini Ya, mau kerjain. ini adalah Kita kerja pulang. 6 ohm. Ya. Jadi berangkatnya jam Nah, berapa kalian? berarti tinggal dua buah hambatan yang tersusun secara paralel. Nah, ini kita selesaikan berarti hambatan pengganti totalnya Bukan samperin aja ke rumahnya. R. Besok aku berangkat banget. D-nya Nanti dihubungin aja. ya Atau Pak ini. Hasan udah ngantuk loh, jadi nggak sih kalau nggak Ini. mau pulang, nggak usah gitu. RS ya. RS ini Mau beli lauk dulu buat si Jaka ya. R3 ya. Kalian lewat. Mana nggak masak? Berarti pengganti totalnya adalah RT aja gitu ya. Tapi masaknya tempe sama Nah, kita gunakan rumus yang sederhana aja ya. suka Yaitu beda itu buat sarapan dia. Dia RS kalau manusia suka pengen beda sebiasanya tuh. dikali dengan R3 ya, karena di sini kita namakan R yang di atas ada RS, yang di bawah adalah R3. Berarti di sini RS ya benar. Ini R3-nya. Ya. Kemudian per RS Ajak aja dia. Nah, masuk. ditambah Salam. Masuk. dengan R3. Minum Iya. apa? Nah, baru kita masukin angkanya Ini. ya. Ya, berarti di sini adalah 12 Lah, kita. ya. Ada apa? Kita kalikan dengan 6. Kemudian kita per dengan 12 tambah 6 ya. 12 tambah 6. Iya. 12 kali 6 72 ya. Kayak tadi Bapak bilang Nah, apa? Kita ada minum. bagi dengan 12 tambah 6 berapa? Oh, ini Iya, ada 18. Oh, berarti beda. Nah, ini sama dengan 4. Nah, jadi hambatan pengganti totalnya adalah 4 ohm. Ya. Nah, ini yang A berarti sudah ketemu nih. Yang A sudah. Kemudian yang B Mana Mbak Bel? 8 kok udahan? yang B berarti kuat arus yang mengalir pada rangkaian, berarti kita bisa buat di sini. Ini I-nya Mana Bol? ya. Mana? I-nya dulu Nih, ya. udah Oke. nih. Ini nih. Di sini ya. Sesuai dengan hukum Ohm, I adalah V per R ya. V per R ya. V-nya diwakili dengan ini 6 volt ya, boleh dengan menggunakan BGL ya. Karena di sini tidak dituliskan hambatan dalam atau R kecil biasanya simbolkan. Ya, berarti ini 6 ya. Dan kita bagi dengan berapa? R pengganti tadi berapa nih? Oh ya, 4 ya. Kita bagi dengan 4. Nah, ini sama dengan 1,5 ampere. Nah, ya. Jadi besarnya arus yang mengalir pada kawat di sini ya adalah 1,5 ampere. Kemudian yang berikut kita hitung hambatan yang melalui kuat arus ya gitu. Ya, berarti besar kuat arus yang melalui hambatan pertama nih, berarti kita bikin di sini. Ini I1 ya. Nah, hambatan. Berarti di sini nanti ada I2. Ya. I1 adalah kuat arus yang melalui hambatan pertama. Kemudian yang I2 adalah kuat arus yang melalui hambatan kedua. Kemudian yang I3-nya ada di sini. Nah, yang tanda panah hitam ini. Iya. Kita cari dulu I1-nya nih. Ya. I1-nya berarti V
dibagi dengan R. Ya. Jadi boleh diambil dari sini, V-nya adalah V yang ada di sini, yang melewati antara titik-titik di ujung hambatan pertama di sebelah kiri, kemudian dengan ujung hambatan sebelah kanan. Ya, kita buat di sini boleh V1 boleh. Dan ini kita ambil dari R-nya, R penggabungan antara R1 dan R2. Boleh kita ambil RS di sini ya. Ambil RS. Nah, ya. Bukan R5 ya, RS. Nah, aturannya bahwasanya beda potensial yang terukur di sini dan yang di bawah ini sama dengan besarnya yang diukur atau yang dipasangkan baterai 6 volt di sini. Ya, berarti kita gunakan ini sama dengan 6. Ya. Kenapa 6 volt tidak menggunakan angka lain? Karena di sini pada soal ini tidak menggunakan hambatan dalam. Ya, hanya ada GGL. Ya, tidak ada R kecil. Ini kita buat per, nah R pengganti serinya adalah berapa tadi? 12 ya. 12. Nah, di 6 per 12. Nah, inilah sama dengan 0,5 ampere. Ya. Ya, jadi yang melalui hambatan pertama adalah 0,5 ampere. Nah, yang melalui hambatan kedua juga sama 0,5 ampere karena dia tidak bercabang. Ya, jadi nanti bisa dibikin di sini. Bahwasanya I2 sama dengan I1. Ya, kemudian I3 berapa nih? I3. Ya, I3. Ini bisa kita gunakan sama nih. V per R3. Ya, R3 ya. Nah, V-nya sama ya. V di sini dengan V di sini sama ya. Sama-sama 6. Berarti ini 6. Kita bagi R3-nya adalah 6 juga ya. 6 dibagi 6. Iya, sama dengan 1 ampere. Nah, itu dia. Jadi yang di atas 0,5, yang di bawah 1. Kalau kita hubungkan dengan hukum Kirchhoff ya, bahwasanya I yang masuk ke titik percabangan di sini ya sama dengan jumlah I yang keluar ya. I yang masuk adalah I ya, nilainya adalah 1,5 ampere, sedangkan yang keluar adalah I1 dan I3. Kalau kita jumlahkan di sini 0,5 kita jumlahkan dengan 1, nah hasilnya juga sama dengan 1,5. Jadi sesuai ya. Jadi kita gunakan hukum Ohm, hasilnya juga sama ketika kita gunakan hukum Kirchhoff ya. Kemudian yang terakhir, yang C ya, yang C itu adalah mengukur beda potensial pada ujung-ujung hambatan ya. Ada hambatan ada 3 nih, berarti ada V1, V2 dan V3. Kita pasangkan, yang kita gambarkan di sini nih V1-nya ya. Kemudian V2-nya kita pasangkan di sini. Iya. Nah, boleh di sini. Kemudian V3-nya kita pasangkan di sini. Nah, gitu ya. Kita hitung dulu yang V1 ya. V1 itu adalah sesuai dengan hukum Ohm, V adalah I kali R, maka V1 sama dengan I1 kita kalikan dengan R1 ya.
Berapa I1 nya di sini? Oh ya, nih 0,5. 0,5. Kemudian kita kalikan dengan R1 nya. R1 nya kita lihat di sini. Nah, 4 ohm. Berarti kita kalikan dengan 4. Ya. Hasil kalinya 0,5 kali 4 berapa? Iya, sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. 2 apa satuannya? 2 volt. Dan yang V2, kita lihat V2 sama. Kalau V1 itu adalah I1 kali R1, maka V2 juga I2 kali R2. R2. Maka hasilnya I2 nya sama dengan I1, berarti sama dengan 0,5 ya. 0,5 ya, kita kalikan dengan R2 nya, kita lihat di sini ya. R2 nya 8 ya. R2 nya 8. Kita kalikan 0,5 dengan 8 sama dengan berapa? Ya, 4 ya. 4 volt. Nah, yang terakhir adalah V3. Kita hitung nih V3 juga. V3 ya. Kita kali dengan R3. Nah, berarti I3 nya kita lihat. Nah, 1 ya, tidak sama dengan I1 dan I2. Berarti 1 kita kali dengan R3 nya, kita lihat. Ya, demikianlah penjelasan mengenai materi susunan hubungan seri paralel dari komponen listrik. Dilihat dari hambatannya, kemudian dilihat dari kuat arus dan tegangannya. Semoga dari video ini bisa menambahkan kemampuan kamu dalam menghitung hubungan seri paralel daripada komponen listrik. Kalau memang belum paham, nanti bisa kamu ulang-ulang video ini ya, sekali, 2 kali, 3 kali sampai betul-betul paham. Kalau memang belum paham juga, nanti bisa tanyakan kepada Pak Yul pada waktu dan kesempatan yang lain. Oke, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.